Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita yang pertama mengenal konsep PLDV. Apa sih PLDV? Yaitu persamaan linier dua variabel. Seperti apa sih bentuknya? Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengetahui mana yang sistem persamaan linier dua variabel.
Kalian tinggal checklist, apakah dia persamaan, apakah dia linier, apakah dia dua variabel. Ciri-ciri persamaan di matematika itu ada persamaan, lawannya ada pertidaksamaan. Nah, apakah ini persamaan? Ini tidak persamaan, ya. Kenapa? Karena ini ada tanda ininya yang artinya pertidaksamaan, ya. Bagaimana dengan soal nomor 2? Ini soal persamaan, ya. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Namanya juga persamaan, berarti harus ada sama dengan, ya. Yang ketiga bukan persamaan, tapi pertidaksamaan, ya. Oke, sudah jelas ya soal persamaan atau tidak persamaan. Pertidaksamaan bisa dilihat dari tandanya. Selanjutnya, berbicara mengelompokkan linier. Soal nomor 1, dia linier. Kita checklist. Apa sih linier? Linier itu variabelnya semua suku-suku yang ada di sini 2x, 3y, 5z atau min 9 mempunyai pangkat 1 ya. Pangkat 1. Ini kan pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Artinya 1 ini ditulis itu boleh ditulis boleh enggak gitu ya. Jadi dia linier. Kalau ada yang pangkat 2 seperti nomor 2, nah ini ada pangkat 2 di sini. Dia dikatakan tidak linier. 2 aja nggak linier, apalagi nanti pangkatnya 3, 4, 5 tetap saja. Ya. Yang ketiga juga tidak dikatakan linier. Kenapa? Karena suku-sukunya berpangkat 2, ya, jadi tidak ada yang berpangkat 1. Nah, terakhir adalah dua variabel. Ya, dua variabel. Variabel itu bahasa singkatnya huruf, ya. Nah, yang soal pertama ini bukan dua variabel, ya. Ini 3. Nah, variabel huruf kan ada X, ada Y, ada Z. Nah, ini jadi ada 3 huruf. Harusnya kalau soal nomor 1 itu namanya linier 3 variabel. Pertidaksamaan linier 3 variabel. Ya. Jadi dia cuma masuk ke linier doang. Untuk soal yang nomor 2, dia dikatakan 2 variabel ya. 2 variabel. Dan yang ketiga juga dikatakan 2 variabel. Nah, di antara 3 soal yang ada di tabel ini, tidak ada yang termasuk ke dalam persamaan linier 2 variabel. Seperti apa sih persamaan linier 2 variabel? Nah, saya kasih contoh satu aja ya. Contoh persamaan linier 2 variabel. 3x sama dengan 5y minus 10. Nah, ini namanya persamaan karena ada tanda sama dengan. Dan dia juga linier. Tidak ada yang berpangkat lebih dari 1. Dan yang terakhir dia 2 variabel karena ada 2 huruf di sini, yaitu X dan Y. Kita akan teruskan lagi. Pelajaran selanjutnya adalah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier 2 variabel. Ada banyak cara sebenarnya. Cuma yang kita pelajari hari ini cuma 2 cara, yaitu cara eliminasi dan cara perkalian silang. Ya, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah, ini carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel. Ini soalnya kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini soalnya sama ya, seperti yang di atas. Nah, kalau mau menyelesaikan ini, karena ini ada kata metode eliminasi, karena siapa yang pernah dengar kata eliminasi? Eliminasi itu adalah penghilangan. Artinya, karena di sini ada 2 variabel, jadi kalau mau dapetin y-nya ya hilangin dulu x-nya. Begitu juga sebaliknya, mau dapetin x-nya ya hilangin dulu y-nya, gitu. Ya. Nah, sekarang cara menghilangkannya, lihat angka depannya. Kita hilangkan dulu angka variabel x atau huruf x-nya. Kita lihat angka yang di depan x, ini yang saya kotakkan ini 3, yang bawah adalah 4. Beda ya. Bisa nggak biar sama? Ya, biar sama caranya kita kali dengan kebalikannya. 3 dikali dengan 4, kan sama nanti hasilnya 12. Sedangkan 4 dikali dengan 3, sama hasilnya 12. Tapi,
yang dikali jangan depannya doang, semuanya bererot ya. Jadi yang atas itu dikali 4 semua menjadi 12x min 20y sama dengan 44. Dan di yang bawah dikali 3 semua, jadi 12x plus 9y sama dengan 15. Kemudian 12 dengan 12 dikurangi. Nah, ya 12 kurang 12 kan 0. Ya, 12 dikurang 12, 0. Ini minus 20, kalau nggak ngerti dicatat minus 20 dikurang dengan plus 9. Nah, minus 20 ini minus ya. Minus 9 berarti jadi minus 29y. 44 dikurang 15, 29. Dan terakhir pembagian 29 bagi 29 kan 1, ada minusnya. Jadi y-nya adalah minus 1. Oke, kita dapat y min 1 setelah kita eliminasi yang x. Sekarang eliminasi yang y ya. Kita eliminasi yang y. Kita tulis lagi soalnya. Kalau mau mengeliminasi yang y, lihat angkanya di sini. Ini angka 5. Yang bawahnya adalah angka 3. Gimana caranya biar sama? Kita kali dengan kebalikannya. 5 karena bawahnya 3, kita kali dengan 3. Yang bawah dikali dengan 5. Tapi jangan itunya saja. Jadi semuanya dikalikan dengan 3. Menjadi 9x min 15y sama dengan 33. Yang bawahnya juga dikalikan dengan 5 menjadi seperti ini. Ya, kita lihat bahwa anggota y, maksudnya variabel koefisien y 15 sama. Gitu ya. Sama. Nah, kira-kira ditambah atau dikurang? Kita lihat ini tandanya aja. Ini kan 15 sama 15 sama ya. Ini satu minus nih. Yang satunya lagi plus, berarti minus. Berarti plus. Kalau beda dia plus. Ya. Kalau di sini tandanya ada minus ada plus, bawahnya itu beda. Itu plus. Ya, tapi kalau sama itu min. Ya, jadi ini plus ditambah 9 ditambah 20 di sini nih. Kalian bisa lihat 9 ditambah 20 hasilnya adalah 29x. 68 didapat dari 33 tambah 25. Dan terakhir adalah x sama dengan 68 dibagi 29. Hasilnya adalah x sama dengan 2. Sehingga kita bisa menjawab bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama 2, min 1. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel ya. Baik, kita teruskan lagi. Yang kedua, metode kali silang. Ya, kita akan coba jawabannya harus sama karena cuma beda caranya saja. Untuk mengali silang berarti harus ada angka yang kita kali silang. Yang namanya kali silang berarti harus ada 4 angka. Kalau cuma 2 angka, misalkan A sama B dikali silang susah. Tapi kalau A, B, C, D kita kali silang gampang. Ya. Nah sekarang kita siapkan 4 angka seperti ini. Nah dari mana angka-angka ini? 3, min 5, 4, 3 dari soal. Kalian bisa lihat dari soal. Yang pertama, perkalian silang yang pertama kita ambil 4 angka yang dari depan huruf ini, koefisien ini. 3, min 5, 4, 3. Itu yang pertama. Ya, siapkan 4 angka yang pertama. 4 angka yang kedua, mencari nilai X. Tadi angka pertama kan diambil dari huruf-hurufnya aja. 3 dan 4 diambil dari huruf X. Dan min 5 sama 3 diambil dari huruf Y. Nah, sekarang yang kedua adalah menentukan nilai X. Berarti nilai X-nya yang mau kita cari. Nah, di sini nilai X-nya kan 3 sama 4. Nah, 3 sama 4 ini diganti dengan 11 dan 5. Maka di sini 11 dan 5. Kan 34 di depan tadinya. Tuh. Ya. Jadi 11 dan 5. Yang ke belakang masih punya Y, min 5 dan 3. Untuk perkalian silang yang ketiga, mencari nilai Y. Berarti Y-nya diganti. X-nya tetap kembali lagi ke 3 dan 4. Ya, sesuai dengan nomor 1. Y-nya diganti 11 dan 5. Jadi tidak memakai min 5 dan 3. Ya, kalau sudah diganti, kita tinggal kali silang. Ingat perkalian silangnya dikurangi ya. Begini contohnya. Dari atas turun ke bawah 3 kali 3 9. Dikurangi dengan perkalian silang yang kedua. 5 kali 4 kan 20 ada minusnya. Berarti minus 20. Nah ini minus ketemu minus plus ya. Jadi 9 plus 20 artinya 29. Untuk yang kedua sama kayak tadi 11 kali 3 adalah 33. Dikurangi ada 5 kali 5 itu berarti minus 25. 33 minus ketemu minus jadi plus ya. Ditambah dengan 25.
Hasilnya adalah 58. Yang ketiga sama, 3 kali 5 adalah 15. Dikurangi adalah 44, maka hasilnya adalah minus 29. Kalau sudah dapat, langkah terakhir adalah yang pertama ini taruh di pembagiannya. Jadi 58 dibagi 29, ini juga sama dibagi 29. 58 bagi 29 dapatnya 2. 29 bagi 29, 1 ada minusnya jadi minus 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 1. Ya, X-nya 2, Y-nya min 1. Jadi 2, min 1. Dimulai dari X dulu ya, baru Y ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal cerita berkaitan tentang persamaan linier dua variabel. Inilah soalnya. Andi membeli 3 buku dan sebuah pensil dengan harga 9.000. Pada toko yang sama, Andika membeli 2 buku dan 2 pensil dengan harga 8.400. Buatlah model matematika yang sesuai dengan cerita di atas. Oke. Karena ini dua variabel, makanya di sini yang diomongin buku pensil, buku pensil, buku pensil, buku pensil gitu ya, nggak ada yang lain. Nah, kita misalkan dulu di sini, misalkan kalau ada ngomong-ngomong buku, kita ganti dengan X. Terus kalau ada orang yang ngomong dengan tentang pensil, nanti kita ganti dengan Y. Sehingga model matematikanya akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa 3X? Karena 3 buku. Kan bukunya X. Kenapa sebuah pensil? Karena si Andi ini beli 3 buku dan sebuah pensil dengan harga 9.000. Yang kedua, Andika membeli 2 buku, kan X-nya buku. Dan 2 pensil seharga 8.400. Inilah kalimat model matematikanya yang bisa nanti kita akan mengerjakan dari model matematika ini. Oke, untuk yang membahas soal cerita ini kita bahas dengan metode kali silang ya. Siapkan angka 4 angka yang ada di depan huruf 3, 1, 2, 2. Ya, 3, 2 ini punyanya X, ya 3, 2 ini punya X, dan 1, 2 ini punya Y. Ya, sebelum kali silang kita masukkan dulu 4 angkanya. Nah, yang kedua adalah mencari nilai Y. Yang Y ini kan di depan kan 3 dan 2, diganti dengan 9.000 dan 8.400. Ya, dan yang ketiga adalah nilai Y yang diganti, maka seperti ini. Kita tinggal kali silang. 3 kali 2, 6. Dikurangi 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 4. Begitu juga yang ini, 9.000 kali 2, ini 18.000. Dikurangi 8.400 kali 1 adalah 8.400. Nah, 18.000 dikurang dengan 8.400. Ya, hasilnya adalah 9.600. Nah, ini di sini adalah 9.600. 9.600. Yang ini 3 kali 8.400 adalah 3 kali 8.400 25.200 ya. 25.200 kita kurangkan dengan 18.000, 2 kali 9.000. Nah, 25.200 dikurang 18.000 adalah 7.200. Ya, adalah 7.200. Kita tulis di sini hasilnya. 7.200. Nah, tahap terakhir jangan lupa 4 ini buat membagi, yang ini 9.600 dibagi 4. Ininya pun juga dibagi 4. Ya, 9.600 kita bagi 4 berapa ya? Ya, 9.600 dibagi 4 adalah 2.400. Ya. Di sini kita bisa tulis di sini. Ya, di sini sama dengan 2.400. Yang ini 7.200 adalah 1.800. Ya, 7.200 dibagi 4. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Tentukan harga sebuah buku dan pensil. Nah, sebuah bukunya adalah 2.400. Karena kan nilai X itu buku. X-nya kan buku. Pensilnya adalah Y, 1.400. Pertanyaan yang C. Nah, di sini pertanyaan yang C.
Jika di toko yang sama, Robi membeli 5 buku. Berarti 5 kali harga satu bukunya berapa? 2.400. Ya. Lalu dia beli apa lagi? 4 pensil. 4 kali 1.800. Nah, nanti tinggal di total. 5 kali 2.400 adalah 12.000. Kita tulis di sini 12.000. Ya, kita tulis di sini bahwa ini 12.000. Sedangkan 1.800 dikali 4 adalah 7.200. Nah, ini tinggal dijumlah, maka hasilnya adalah 19.200. Ini adalah biaya yang diperlukan Robi kalau mau beli 5 buku dan 4 pensil di toko yang sama, ya. Oke, kita lanjut lagi soal terakhir. Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 55 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Nah, dari kalimat yang ada di sini sampai sini, ya, sampai sini, itu model yang bisa kita buat adalah seperti ini, ya. Kita umpamakanlah, ya, X-nya itu adalah motor, yang Y-nya adalah mobil. Oke ya, X motor, Y-nya mobil. Atau mau terbalik juga nggak masalah, X-nya mobil, Y-nya motor boleh. Ya. Nah, kenapa ini X tambah Y? Karena saya nggak tahu berapa mobilnya, berapa motornya. Yang saya tahu adalah jumlah dari mereka adalah 55. Nah, di sini jelas bahwa di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 55 kendaraan. Nggak dikasih tahu kan mobil berapa, motor berapa. Dia cuma ngasih tahu bahwa jumlah mereka adalah 55 kendaraan. Jadi X-nya berapa saya nggak tahu, Y-nya juga berapa saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah dijumlahkan adalah 55. Dari kesimpulan yang kedua, banyak roda seluruhnya ada 160. Roda motor 2, saya tulis 2X. Ya kan X itu motor. Berarti kan motor bannya ada 2. Ban mobil 4Y. Totalnya adalah 160. Nah, inilah model matematika yang nanti akan kita eksekusi di jawabannya. Ya, kalau sudah bisa bikin model matematika ini, baru kita masukkan. X itu berarti 1 ya. Nggak ada angkanya 1. Berarti 1124. 1124. Nah, 12 ini diganti dengan 55, 160. 14. Nanti yang ketiga adalah 14 ini diganti 55, 160. 12 muncul lagi. Sekarang kita tinggal kali silang. 1 kali 4, 4. Dikurang dengan 1 kali 2, 2. 4 kurang 2 hasilnya 2. 55 kali 4. Ya 55 kali 4 berarti 220. 220 dikurang 160. Hasilnya adalah 60. Yang ketiga adalah 160 kali 1, 160. Dikurangi dengan 110. Hasilnya adalah 50. Jangan lupa dibagi dengan 2. Nah, ini dibagi 2 hasil 30. Ini dibagi 2 hasilnya adalah 25. Berarti X itu tadi apa? Motor ya. Berarti 30-nya motor. Berarti 25-nya adalah mobil. Nah, kita bisa jawab bahwa model matematikanya ini ya. Model matematikanya ini. Tentukan harga tiket parkir sebuah mobil. Sebuah mobil harga, oh bukan tiket parkir, ini salah ya. Bukan tiket parkir. Tentukan berapa banyaknya motor dan mobil yang ada di tempat parkir tadi. Banyak motornya ada 30 dan banyak mobilnya ada 25. Bukan tiket parkir ya. Maaf. Jika tarif parkir mobil 5.000, nah tarifnya 5.000, mobilnya berapa? 25. Kita udah nyari ya. Berarti 25 kita kali dengan harga tiketnya 5.000. Kira-kira berapa? Terus untuk motor kan 30 unit tuh, 30 unit di dalam dikenakan tarif 3.000. Berarti 900.000. Ya, 90.000 deh. 90.000. Yang atas 25 kali 5.000 adalah 125.000. Berarti di sini nanti 125.000. Nah, tinggal dijumlah
berapa biaya yang berapa pendapatan uang parkir ya kan? Ditambah 5.000.102. Jadi 215.000 yang didapat oleh tukang parkir dengan mengumpulkan uang parkir 25 mobil dan 30 motor ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.